Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali di Giri Purnama Channel. Pada kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara menggunakan SWR dan power meter dari Diamond tipe SX 200. Seperti apa tutorialnya? Ikuti terus video ini, namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Tetap di sini di Giri Purnama Channel. Untuk tutorial ini saya akan coba mengukur daya dan SWR dari perangkat radio rig berjenis Alinco dengan tipe DR135MK3. Seperti apa? Kita lihat. Ini dia perangkat yang akan kita cobakan. Kembali lagi ke SWR-nya. Sebelum kita ukur SWR harus kita hubungkan dulu ke dummy load. Ya. Sebenarnya tidak harus ya. Jadi saya menggunakan dummy load agar radio ini aman. Ya, jadi kalau saya gerak-gerakan frekuensinya ya ke frekuensi yang rendah maupun tinggi, dia tidak pengaruh terhadap antenanya karena untuk beban antena sudah saya simulasikan dengan dummy load. Ya, dummy load ini berbeban 50 ohm. Ya, impedansi yang harus dicapai dari sebuah antena. Ya, jadi antena yang bagus itu harus berimpedasi 50 ohm terhadap frekuensi kerjanya. Ya, jadi agar tidak pengaruh dari frekuensi yang akan kita cobakan, maka saya menggunakan semacam beban tiruan ya, dummy load disebutnya. Ini dia ya. Nah, dummy load ini dihubungkan ke konektor antena dari perangkat SWR SX200 ini. Ya, ini untuk ke antena, yang ini ke TX atau ke rig radio yang akan kita ukur. Pertama-tama kita akan mengukur power dari Alinco 135 DR135. Caranya adalah untuk bagian power ini kita pastikan di posisi forward ya, FWD ya, forward. Nah, untuk bagian function kita arahkan ke bagian power. Ini ada 3 ya, SWR, kalibrasi, CAL, dan power. Nah, untuk yang terakhir adalah bagian range. Jadi SWR SX200 ini bekerja pada frekuensi di rentang 1,8 hingga 200 MHz. Radio akan kita ukur, akan saya tetapkan frekuensinya di 144 MHz. Jadi masuk di rentang frekuensi dari kerja dari SWR ini ya, atau power meter ini. Nah, untuk range ini adalah untuk mempartisi daya yang akan kita ukur. Jadi kalau secara spesifikasinya Alinco DR135MK3 ini bekerja pada daya untuk high itu 60 watt ya, dia ada high, middle, low ya. Nah, untuk middle-nya tuh biasanya bekerja di 25 watt, sedangkan low-nya di 10 watt. Nanti kita ukur apakah masih konsisten pada daya tersebut, karena ini radio bekas ya yang saya pergunakan sudah cukup lama. Nah, untuk mengukur high terlebih dahulu, karena rentangnya di 60 watt, maka saya akan rubah range-nya ini harus di kisaran lebih tinggi ya. Ini kan hanya 5 watt, 20 watt, 200 watt. Berarti kita akan pindahkan selektornya ke bagian 200 watt. Kita akan cobakan posisi high ya. Saya pindahkan dulu ke posisi high. Terlihat di sini menunjukkan angka untuk high itu sekitar 35 ya, 35 watt.
Ini tandanya radio ini sudah drop ya dayanya, tidak lagi 60, hampir setengahnya drop 35 watt. Jarumnya menunjukkan di antara 3 dan 4. Coba kita pindahkan ke bagian middle. Nah, untuk middle dia tuh harus 25-an, tapi kayaknya juga sudah meleret ya. Jadi skalanya saya akan turunkan ke skala 20 watt. Di sini kalau dilihat ada di sekitar 14 watt ya. 14 watt untuk posisi middle-nya. Nah, yang terakhir untuk low-nya. Jadi untuk low-nya di 3,5 watt. Ya, jadi memang sudah dayanya sudah turun. Demikianlah cara pengukuran daya dari perangkat radio kita menggunakan SWR power meter. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara mengukur SWR-nya? Nah, untuk SWR ini ada perbedaan dalam cara pengukurannya. Sebelum kita ukur, kita terlebih dahulu harus mengkalibrasinya ya, agar memastikan ketika kita ukur meter ini sudah terkalibrasi terhadap frekuensi kerja dari radio yang akan kita ukur. Sebagai contoh, kita akan mengkalibrasi terlebih dahulu radio rig kita. Jadi pertama-tama kita akan pindahkan selektor di function ke arah kalibrasi. Ya, setelah itu kita tekan tombol PTT dari radio dan kita putar tombol kalibrasi sampai jarumnya mengarah ke paling akhir ya, kalibrasi. Di sini ada tanda kalibrasi. Jadi sejajar dengan 225 ya. Pastikan sudah sejajar. Bila sudah sejajar, tandanya meter ini, alat ukur ini sudah terkalibrasi pada frekuensi kerja dari radio. Nah, setelah selesai dikalibrasi, kita pindahkan selektor fungsi ini ke SWR dan kita kembali tekan PTT-nya. Di sini tidak ada pergerakan ya, menandakan bahwa beban ya atau prakteknya itu antena sudah bagus ya, sudah berimpedansi dengan frekuensinya 1:1 ya. Jadi antara impedansi kabel antena dan impedansi antenanya sudah bagus ya. Dipastikan daya yang akan dipancarkan akan loss keluar melalui antena dengan sempurna. Jadi indikator bahwa SWR-nya bagus dari antena yang kita gunakan adalah alat ukur meter harus di bawah 1,5 ya. Kita melihatnya adalah bagian atas nih untuk SWR 1,5. Di sini 1,5, 2, 3, 4, 5, 10 hingga 100. Jadi kalau di luar itu, di atas 1,5 ini harus waspada ya. Kemungkinan daya yang balik ke dalam radio akan besar, sehingga radio kita akan menjadi lebih cepat panas bila antena tidak, SWR-nya cenderung tinggi ya. Jadi semakin jarum meter ini tidak bergerak, semakin baik ya. Jadi tidak ada daya balik dari antena ke radio. Toleransinya, batas toleransinya di kisaran 1,5 ya. Jadi kalau jarum ini berada di rentang 0 sampai dengan 1,5 itu masih cukup wajar ya. Yang tidak wajar bila di atas 1,5. Ini kelihatan sempurna karena saya menggunakan dummy load ya. Demikianlah tutorial singkat saya cara menggunakan SWR dan power meter Diamond SX200. Semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk terus berkunjung ke channel saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.